Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Ratiatnani, mahasiswa Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Transformasi Digital UMKM, Kuliner, Fashion, Tour and Travel selama pandemi COVID-19. Latar belakang penelitian ini terdiri dari inovasi digital, sektor UMKM, dan pandemi COVID-19. Pertama, dari inovasi digital. Kita tahu bahwa teknologi digital memberikan dukungan untuk penciptaan nilai dan keterlibatan pelanggan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan bagi UMKM. Juga dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial saat ini, bisa menjadi peluang yang baik bagi UMKM untuk memasarkan produk dan jasanya. Akhirnya dari sisi sektor UMKM, yaitu sektor kuliner, fashion, tour and travel selalu menjadi sektor UMKM paling diminati di Indonesia. Ketiga sektor tersebut sama-sama dituntut untuk tetap bisa berjalan dan berkembang dengan transformasi digital. Tetapi ketiga sektor tersebut ternyata memiliki dampak bisnis yang berbeda-beda selama terjadinya pandemi. Dan pandemi COVID-19 yang sangat meluas menyebabkan dampak bermacam-macam bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk dari segmen jasa, F&B, dan juga retail. Di sini saya mengambil beberapa penelitian yang dijadikan teori sebagai latar belakang. Yang pertama ada De Sanctis and Poole tahun 1994 dan juga Westbrook dan Hess tahun 2020. Peneliti menggunakan hasil kombinasi penelitian mereka menjadi faktor pendukung dan penghambat pada teori strukturasi adaptif. Kemudian juga mereka menjelaskan bahwa faktor dari teori strukturasi adaptif lebih fokus pada penggunaan IT atau persepsi yang berubah-ubah. Selanjutnya, dari penelitian Eisenhout dan Martin 2000 dan juga Warner-Wager tahun 2019. Di sini peneliti menggunakan hasil kombinasi penelitian mereka menjadi faktor pendukung dan penghambat pada teori kemampuan dinamis. Juga faktor dari teori kemampuan dinamis lebih condong terhadap strategi lingkungan perusahaan yang berubah-ubah. De Sanctis and Poole 94 atau Westbrook and Hess 2020 mengenai teori strukturasi adaptif yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga Eisenhout Martin 2000 dan juga Warner-Wager 2019 mengenai teori kemampuan dinamis juga sudah dijelaskan sebelumnya. Kedua teori tersebut saya ambil menjadi penelitian empiris tentang digital transformasi pada UMKM di Indonesia karena dianggap penelitian empirisnya masih terbatas. Kemudian hasil dari perpaduan outcomes yang baik atau positif dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang dapat diminimalisir dapat dicegah menjadikan sebuah UMKM yang mampu mengimplementasikan transformasi digital dengan baik yang berdampak pada kinerja perusahaan selama masa pandemi. Adaptasi teori strukturasi adaptif dan juga teori kemampuan dinamis untuk transformasi digital menjadi sebuah model proses yaitu pendukung dan penghambat pada penelitian ini sehingga menghasilkan keputusan dan pembawaan strategis, yaitu implementasi transformasi digital terhadap kinerja UMKM selama masa pandemi. Selanjutnya, pertanyaan penelitian. Di sini ada beberapa pertanyaan penelitian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu, apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi transformasi digital? Yang kedua, apakah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap implementasi transformasi digital? Yang ketiga, apakah ukuran pasar berpengaruh negatif terhadap implementasi transformasi digital? Yang keempat, apakah pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap implementasi transformasi digital? Yang kelima, apakah perencanaan strategis berpengaruh negatif terhadap implementasi transformasi digital? Yang keenam, apakah resistensi perubahan berpengaruh positif terhadap implementasi transformasi digital? Dan yang ketujuh adalah apakah
implementasi transformasi digital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kontribusi penelitiannya dari 3 sisi, yaitu literatur, praktis, dan kebijakan. Dari sisi literatur, diharapkan dapat memberikan tambahan untuk pengembangan faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM. Pertama, pada teori strukturasi adaptif dan teori kemampuan dinamis yang dikombinasikan untuk transformasi digital menjadi sebuah model proses baru sehingga mengetahui faktor pendukung dan penghambat digital transformasi pelaku UMKM di Indonesia selama pandemi. Dari sisi praktis, diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pelaku UMKM yang dapat terus-menerus menggunakan transformasi digital tanpa adanya hambatan yang signifikan di tengah perubahan lingkungan bisnis. Kemudian dari sisi kebijakan, diharapkan mampu menjadi bahan referensi bagi para pemilik dan pimpinan UMKM dalam mengambil kebijakan untuk menentukan arah ke depan UMKM yang dikelola. Selanjutnya saya akan menjelaskan landasan teori yang digunakan. Yang pertama yaitu teori strukturasi adaptif. Saya mengambil dari beberapa peneliti. Yang pertama dari Giddens, yang menyebutkan bahwa teori strukturasi adaptif mendeskripsikan bagaimana institusi sosial, kelompok, dan organisasi reproduksi dan ditransformasi melalui penggunaan aturan-aturan sosial. Sanctis dan Poole yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan juga Gopal dan Salisbury tahun 1997, teori strukturasi adaptif sempurna dieksploitasi dalam memahami penggunaan teknologi canggih perusahaan. Semakin rendah pula tingkat masalah keagenan antara pemilik dan manajer. Kemudian teori kemampuan dinamis, saya mengambil dari beberapa peneliti. Eisenhower dan Martin 2000 sudah dijelaskan di awal, dan selanjutnya Teach et al. Yang menjelaskan kemampuan dinamis merupakan kemampuan untuk mengintegrasikan, membangun, dan mengkonfigurasi ulang potensi internal dan eksternal untuk mengatasi lingkungan yang berubah dengan cepat. Kemampuan dinamis terdiri dari 3 kelompok besar, untuk merasakan peluang dan ancaman, menangkap peluang, dan mengubah model bisnis organisasi dan bisnis sumber daya yang lebih luas. Sedangkan menurut W.D.N. Holland 2004, sumber daya yang dapat mengambil banyak atribut kemampuan dinamis dan dengan demikian dapat sangat berguna bagi perusahaan beroperasi di lingkungan yang berubah-ubah dengan cepat. Berikut saya akan menjelaskan beberapa hipotesis penelitian. Yang pertama, mengenai budaya organisasi dan implementasi transformasi digital. Di sini budaya organisasi menentukan bagaimana karyawan menerima banyak perubahan yang disebabkan oleh teknologi digital pada fungsi organisasi secara umum, dan bagaimana tim proyek inovasi mengejar pengembangan inovasi digital pada khususnya. Begitu juga demokratisasi proses inovasi digital yang maju mendorong lingkungan inovasi, di mana tim proyek biasanya mewakili kombinasi faktor yang dinamis. Sedangkan adanya pengaktifan budaya organisasi yang terdapat pada sebuah UMKM akan memunculkan peluang digital sehingga dapat diharapkan mengurangi risiko disrupsi digital dan pada akhirnya akan mendukung implementasi transformasi digital tersebut. Sehingga hipotesis pertama yang tercipta adalah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi transformasi digital. Selanjutnya, mengenai tenaga kerja dan implementasi transformasi digital. Minimnya orang yang terampil dalam membuat bisnis tanpa keahlian mungkin penting untuk pengembangan usaha seringkali terjadi. Responden menyatakan bahwa tenaga kerja yang cakap sangat penting untuk kesuksesan sebuah usaha. Kurangnya akses ke tenaga kerja yang terdapat pada sebuah UMKM akan membatasi peluang digital, sehingga diduga dapat meningkatkan risiko disrupsi digital dan pada akhirnya akan menghambat implementasi transformasi digital. Sehingga hipotesis kedua adalah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap implementasi transformasi digital. Selanjutnya, mengenai ukuran pasar dan implementasi transformasi digital. Sejumlah responden khawatir tentang ukuran pasar dan stabilitas keuangan jangka panjang dari perusahaan. Responden mengatakan
bahwa di daerah terpencil dan pedesaan jumlah pelanggan potensial terbatas dan akibatnya terbatasnya peluang untuk pengembangan berkelanjutan. Sehingga terbatasnya ukuran pasar dapat pada sebuah UMKM akan membatasi peluang digital, sehingga diduga dapat meningkatkan risiko disrupsi digital dan pada akhirnya akan menghambat terjadinya implementasi transformasi digital. Sehingga hipotesis ketiga, yaitu ukuran pasar berpengaruh negatif terhadap implementasi transformasi digital. Mengenai pengambilan keputusan dan implementasi transformasi digital. Data dari Test et al. Menunjukkan bahwa pengambilan keputusan yang cepat sangat penting untuk menangkap peluang teknologi dan berjalan dengan penelitian yang ada. Dengan adanya pengambilan keputusan yang cepat yang terdapat pada sebuah UMKM akan memunculkan peluang digital, sehingga diharapkan dapat mengakhiri risiko disrupsi digital pada akhirnya akan mendukung implementasi transformasi digital tersebut. Sehingga hipotesis keempat berbunyi pengambilan keputusan berpengaruh positif terhadap implementasi transformasi digital. Selanjutnya, perencanaan strategis dan implementasi transformasi digital. Ini mengikat strategi perusahaan pada rencana 35 tahun yang kaku. Seperti dahulu-dahulu, perusahaan sekarang perlu mengelola ketidakpastian kritis secara sistematis dengan perencanaan skenario. Lalu menekankan bahwa kemampuan penginderaan digital memerlukan pembuatan pola pikir yang digital pula, sehingga dapat diaktifkan dengan tim lintas fungsi yang biasanya terhalang dengan bentuk perencanaan strategis yang kaku. Lalu kakunya perencanaan strategis tersebut yang terdapat pada UMKM akan membatasi peluang digital, sehingga juga dapat meningkatkan risiko disrupsi digital dan pada akhirnya akan menghambat terjadinya implementasi transformasi digital. Sehingga hipotesis kelima berbunyi perencanaan strategis pengaruh negatif terhadap implementasi transformasi digital. Selanjutnya, resistensi perubahan dan implementasi transformasi digital. Berbeda dengan perubahan strategis basis non-digital, kami berpendapat bahwa keberadaan teknologi digital baru di mana mengubah sifat dan tujuan kemampuan dinamis. Informasi digital berbeda dari bentuk tradisional perubahan strategis atas dasar bahwa teknologi digital dapat mempercepat kecepatan perubahan, juga menghasilkan lebih banyak volatilitas lingkungan, kompleksitas, dan ketidakpastian. Temuan lintas kasus pada penelitian Warner & Wager mengungkapkan bahwa persaingan yang mengganggu perubahan permintaan konsumen dan kemajuan teknologi digital merupakan pemicu utama perubahan strategis, mendorong penciptaan kemampuan dinamis untuk transformasi digital. Sehingga tingginya resistensi terhadap perubahan yang terdapat pada sebuah UMKM akan membatasi peluang digital, sehingga diduga dapat meningkatkan risiko disrupsi digital dan pada akhirnya akan menghambat terjadi implementasi transformasi digital. Lalu, hipotesis ke-6 berbunyi resistensi perubahan berpengaruh negatif terhadap implementasi transformasi digital. Ini yang terakhir mengenai implementasi transformasi digital dan kinerja perusahaan. Menghadapi tantangan transformasi digital dan kebutuhan untuk tetap kompetitif di industri, pemimpin bisnis harus merumuskan dan menjalankan strategi digital yang mendorong kinerja operasional yang lebih baik. Yaitu menambahkan bahwa transformasi digital lebih mungkin akan dapat mengalahkan ekspektasi kinerja jika perusahaan menyeimbangkan ekspektasi yang ditetapkan untuk individu dengan ekspektasinya untuk kelompok yang lebih besar dan untuk organisasi secara keseluruhan. Sehingga hipotesis ketujuh berbunyi implementasi transformasi digital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berikut model penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitiannya. Populasi dan sampel yang digunakan adalah UMKM di Indonesia sejak tahun 2019 hingga 2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan ada online survei. Kriteria sampelnya yaitu UMKM yang telah terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan masuk dalam ekosistem digital. Juga diutamakan UMKM dalam bidang kuliner, fashion, and travel.
Juga sumber datanya di sini diperoleh dari informasi UMKM melalui web dan online survei berupa hasil jawaban kuesioner. Dan konstruk variabel penelitian operasional. Mengenai variabel bebas budaya organisasi, dimensi konstruk yang akan digunakan ada menilai peluang teknologi digital, perubahan industri yang lama, penerapan budaya silo, cara kerja organisasi, dan organisasi yang ideal. Kemudian dari tenaga kerja, di sini dimensi yang digunakan ada mempekerjakan orang khusus yang ahli di bidang digitalisasi, pemahaman tren digital bagi pemimpin, dan pemahaman tren digital bagi karyawan. Selanjutnya untuk ukuran pasar, dimensi yang akan diukur adalah pelayanan pelanggan, ada model bisnis, kemudian pengambilan keputusan. Untuk dimensi yang akan diukur adalah teknologi digital dan kemampuan digital, serta reaksi dan kesiapan menghadapi tren digital. Selanjutnya untuk perencanaan strategis, yang diukur ada inovasi dan strategi digital, penerapan standar kesehatan kerja baik dari segi produksi maupun operasional, dan juga penerapan platform digital. Kemudian untuk asistensi perubahan yang akan diukur yaitu strategi bisnis yang dirumuskan oleh para pemimpin UMKM untuk mengatasi peluang digital, pemahaman adanya perubahan, peluang dan ancaman transformasi digital. Selanjutnya, transformasi digital yang akan diukur adalah evaluasi transformasi digital itu sendiri. Sedangkan untuk kinerja perusahaan yang diukur adalah kinerja operasionalnya. Yang terakhir adalah analisis data. Di sini untuk validasi skala, analisis faktor dilakukan dengan menggunakan partial square. Saya memodelkan setiap konstruk sebagai konstruk efektif yang diukur dengan item yang sesuai dalam skalanya mengikuti panduan yang disediakan oleh Peter DKK. Selanjutnya untuk analisis model strukturalnya, saya di sini nilai menggunakan PLS mengingat banyaknya variabel, manifest dan kompleksitas model penelitian ini, maka kami mengadopsi penelitian agregasi untuk mengkonsolidasikan item manifest dari variabel laten menjadi sejumlah kecil indikator komposit. Kemudian untuk pengukuran kecocokan model PLS dan SEM, di sini terdiri dari 3, yaitu model outer dan model inner serta weight relation. Untuk model outer formatif dispesifikasikan hubungan antara variabel laten dan indikator. Kemudian model inner memspesifikasikan hubungan antara variabel laten dan berdasarkan teori. Maka untuk weight relation-nya yaitu model outer dan model inner yang memberikan spesifikasi yang diikuti dalam estimasi algoritma PLS. Demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dan komentar, silahkan dapat kami tampung di bawah kolom komen YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.